Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Sumadi. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya, ya, tepatnya di bab 3 tentang budidaya ikan konsumsi. Dan topik hari ini kita belajar komoditas ikan konsumsi. Tentu saja berdasarkan buku prakarya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu buku prakarya kelas 9 semester 1. Nah, peta materi untuk bab 3 ini budidaya ikan konsumsi. Yang pertama itu komoditas ikan, kemudian nanti yang dipelajari jenis ikan dan jenis wadah. Dan yang kedua teknik budidaya, yang dipelajari persiapan wadah budidaya dan teknik pemeliharaan, ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu komoditas ikan dan jenis ikan. Nah, ini yang kita pelajari kali ini. Oke, tujuan pembelajaran, ya, setelah mempelajari bab 3 ini ada di komoditas ikan, tepatnya siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan tentang komoditas ikan konsumsi. Pengertian dan manfaat ikan konsumsi. Ya. Ikan konsumsi adalah ikan yang lazim dikonsumsi. Jadi ikan yang memang dapat dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan sehari-hari oleh manusia. Kemudian berbagai cara telah ditempuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Ya, karena masyarakat, ya, kebutuhan untuk mengkonsumsi ikan itu semakin kesini semakin banyak. Jadi perlu adanya pengembangan budidaya ikan secara intensif. Nah, komoditas ikan konsumsi itu dibagi menjadi 3, ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut. Ya, jadi berdasarkan habitatnya itu dibagi menjadi 3. Ya, saya ulangi, ikan air tawar, ikan payau, ikan air laut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, budidaya ikan konsumsi yang hidupnya di air tawar. Ya. Kenapa atau ikan itu hidup di air tawar? Yaitu ikan air tawar itu merupakan jenis ikan yang hidup di air tawar seperti kolam, sungai, dan danau. Nah, perhatikan gambarnya, ya, itu media yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar. Nah, yang kedua, ikan yang hidup di air payau atau disebut ikan air payau. Nah, ikan air payau merupakan jenis ikan yang hidup dan berasal dari campuran antara air tawar dengan air laut yang bergabung menjadi satu. Biasanya kita akan mendapatkan air payau di daerah pesisir. Nah, perhatikan gambar, ya, itu budidaya atau media untuk budidaya ikan air payau. Yang ketiga, ikan yang hidup di air laut atau disebut ikan air laut. Nah, ikan air laut merupakan jenis ikan yang hidup di air laut. Nah, ikan laut ini atau ikan di air laut ini paling terkenal. Ya, kenapa? Karena protein yang tinggi dan gizinya lengkap yang tidak dapat ditemukan di jenis ikan yang hidup di air tawar maupun di air payau. Nah, perhatikan, ya, itu media-media atau tempat yang digunakan untuk budidaya ikan air laut. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Ikan-ikan apa saja yang hidup di air tawar, ya. Yang pertama yaitu ikan mas, ya, atau nama latinnya
Cyprinus carpio. Ya. Ciri-cirinya, ikan mas itu berbadan agak memanjang, pipih dan lunak. Rata-rata berwarna emas atau hitam. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang renik. Ya. Nah, habitatnya hidup di perairan dangkal seperti di pinggiran danau atau sungai yang arusnya tidak terlalu dalam dan deras. Ya. Kandungan apa saja yang ada di ikan mas, ya, kandungan gizi maksudnya, yaitu mencegah tekanan darah, ya, mencegah peradangan pada sendi, merangsang kerja otak dan pertumbuhan anak, menyehatkan mata dan menunda penuaan, ya, penuaan kulit, ya. Yang kedua, ikan nila atau Oreochromis niloticus, ya, itu nama latinnya. Nah, ciri-ciri dari ikan nila memiliki sisik berwarna perak hitaman, rata-rata berwarna emas atau hitam, bentuk badannya agak pipi, siripnya memiliki duri yang cukup tajam. Habitatnya hidup di lingkungan air tawar yang tidak terlalu keruh. Tempat ideal hidup ikan nila seperti bendungan, sungai, dan danau air tawar. Nah, kandungan gizi yang ada di ikan nila, vitamin, mineral, dan protein. Omega 3, selenium, fosfor, dan kalium. Vitamin B6 dan asam pantotnan. Ya. Kemudian yang ketiga, ikan lele. Nah, atau nama latinnya Clarias batrachus. Ciri-cirinya memiliki kumis. Ikan lele bersifat noktural. Ya, apa artinya? Aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Bentuk tubuh memanjang. Nah, habitat ikan lele itu hidup di sungai dengan arus air yang tenang, seperti di rawa, telaga, waduk, dan sawah yang tergenang air. Kandungan gizi yang ada di ikan lele mengandung protein, kalori, dan lemak. Asam lemak omega 3, asam amino esensial yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak. Yang keempat, ikan patin, ya, atau Pangasius sp. Ciri-cirinya berwarna putih perak, ya, seperti bisa dilihat, ya, itu gambarnya ikan patin. Bentuk tubuhnya panjang, memiliki 2 pasang kumis pendek, memiliki sisik dan sirip, senang berkelompok dan memijah di musim penghujan. Ya, memijah itu berarti bertelur, ya. Habitatnya ikan patin hidup di sungai, rawa, dan waduk. Kandungan gizi omega 3 yang bermanfaat bagi proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. Vitamin A bermanfaat untuk mencegah kebutaan. Vitamin D bermanfaat untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin B6 bermanfaat untuk membantu proses metabolisme asam amino dan lemak. Kaya akan asam amino yang bermanfaat dalam merangsang pertumbuhan sel otak balita. Yang kelima, ya, ini jenis ikan air tawar yang kelima, ikan gurami atau Ospronemus gourami. Ya, cirinya berwarna kecoklatan. Ukuran sirip bawah lebih besar, memiliki sisik. Sepasang benda yang mirip dengan benang di dekat sirip bagian bawah. Ya, bisa diperhatikan, ya, gambar dari ikan gurami. Habitatnya ikan gurami itu hidup di air tawar, sungai, dan rawa-rawa pada ketinggian 50-600 mdpl. Kandungan gizi apa saja yang ada di ikan gurami? Memiliki kadar protein yang sangat tinggi, kandungan lemak rendah, vitamin, serat, dan air, mencegah penyakit kulit, kanker, darah tinggi, dan jantung koroner. Membantu mencegah penyakit kwashiorkor yang rentan terhadap balita umur 1-3 tahun. Yang keenam, jenis ikan air tawar yaitu ikan mujair atau nama latinnya Prepromis mozambicus. Ciri-cirinya bentuk badan pipi berwarna abu-abu, coklat, dan hitam. Panjang ikan mujair itu adalah 40 cm. Habitat
Ikan mujair itu hidup di perairan yang tenang seperti sungai, bendungan, dan danau air tawar. Nah, kandungan gizi yang ada di ikan mujair. Yang pertama vitamin B3, vitamin B12, selenium, dan fosforus. Oke, kita beralih ke jenis ikan yang hidup di air payau atau sering disebut ikan air payau. Yang pertama ikan bandeng atau nama latinnya Chanos Chanos ya. Tidak memiliki gigi, mulutnya kecil. Matanya ditutupi selaput bening. Bentuk badannya seperti torpedo. Ya. Ikan herbivora ya, termasuk jenis ikan herbivora dengan sirip ekor bercabang. Habitatnya yaitu ikan bandeng di perairan laut. Ikan ini diketahui dapat hidup di air tawar. Pada umumnya pemeliharaan ikan bandeng di tambak-tambak, perairan payau ataupun di pesisir pantai. Nah, kandungan gizi yang ada di ikan bandeng, vitamin B1, vitamin B2, natrium, fosfor, kalsium, dan vitamin A. Nah, itu bentuk dari ikan bandeng. Yang kedua, jenis ikan air payau. Yang kedua, udang windu. Ya. Nah, ciri-ciri dari udang windu, badan terdiri atas 13 ruas. Ditutupi oleh rangka luar yang disebut exoskeleton. Ya, atau exoskeleton. Nah, jadi seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut exoskeleton. Udang windu mempunyai sifat kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Berwarna hijau kebiruan, berloreng-loreng besar. Habitat udang windu menyukai dasar perairan yang lembut, biasanya terdiri dari campuran lumpur dan pasir. Saat muda, udang windu berada di perairan tepi pantai. Setelah dewasa mencari tempat yang dalam di tengah laut. Nah, kandungan gizi yang ada di udang windu, kadar protein tinggi, vitamin dan mineral lainnya. Memiliki asam amino yang lengkap. Oke, yang bagian 3, yaitu ikan yang hidup di air laut, atau disebut ikan air laut. Yang pertama, yaitu jenis ikan tongkol, ya, atau nama latinnya Autinus affinis. Ciri-cirinya memiliki kulit yang licin, bentuk tubuhnya seperti torpedo, sirip dadanya melengkung, ujung badannya lurus dan di bagian pangkalnya sangat kecil. Memiliki 2 sirip punggung. Habitat ikan tongkol ini biasanya di daerah penyebarannya sangat luas, yaitu perairan pantai dan oseanik. Ikan tongkol pada umumnya menyenangi perairan yang panas. Kandungan gizi ikan tongkol, protein, lemak, mineral, vitamin D, B6, B12, dan zat besi. Kemudian asam omega 3. Nah, itu bentuk ikan tongkol. Oke, jenis ikan laut yang kedua, ikan kakap merah. Ya. Sifat karnivora. Ya, atau karnivor. Memiliki sisik berwarna kemerah-merahan, memiliki badan yang lebar dan panjang. Habitat ikan kakap merah berada di perairan teluk dan pantai. Kandungan gizinya, kalori dan protein, vitamin D dan E, kandungan omega 3. Nah, itu bentuk dari kakap merah. Yang ketiga, ikan tenggiri. Ciri-cirinya, ikan tenggiri termasuk ikan karnivora atau karnivor. Panjangnya mencapai 2 meter. Bagian samping tubuhnya terdapat garis lateral yang memanjang dari ingsan hingga akhir sirip dorsal. Punggungnya terdapat warna biru kehijauan. Nah, habitat ikan tenggiri berada di perairan dan perairan pantai dan perairan karang. Kandungan gizi di ikan tenggiri, protein, zat besi, fosfor, kandungan omega 3. Ikan tenggiri. Yang keempat, jenis ikan air laut, ikan tuna. Ciri-cirinya berwarna perak keabu-abuan. Bentuk tubuhnya seperti torpedo, mulut meruncing, memiliki 2 sirip punggung. Nah, habitat ikan tuna berada di perairan tropis dan subtropis. Kandungan gizi,
protein, kaya akan vitamin B6, kandungan omega 3, dan sumber mineral yang baik lainnya. Yang kelima, ikan kerapu, ya, atau nama latinnya Epinephelus sp. Ciri-cirinya ikan kerapu termasuk jenis ikan karnivora juga. Bentuk tubuhnya seperti torpedo, mulut meruncing, memiliki 2 sirip punggung. Ya. Habitatnya ikan kerapu hidup di perairan yang lebih dengan dasar perairan pasir berlumpur. Nah, kandungan gizi di ikan kerapu protein, kalsium, air, lemak, dan kolesterol. Nah, itu tadi tentang komoditas ikan konsumsi ya, berdasarkan habitatnya. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini anak Bapak semua paham tentang komoditas ikan konsumsi berdasarkan habitatnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.